Baik. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi ke YouTube channel saya, Gia Madiana. Kali ini kita membahas terkait mata kuliah yang berbeda ya, yaitu akuntansi manajemen. Jadi kita awali dengan bab satu, yaitu peran dan tujuan akuntansi manajemen. Ya, mungkin kita langsung saja simak untuk videonya. Oke, dalam bab ini yang pertama adalah kita akan tahu tujuan pembelajarannya apa nih. Jadi tujuan pembelajarannya, mahasiswa nanti diharapkan bisa bertanggung jawab pada pelaksanaan perkuliahan, khususnya pada bab yang pertama ini. Kemudian, mahasiswa dapat memahami peran dan tujuan akuntansi manajemen secara lebih komprehensif, dan juga selain itu juga nanti ada klasifikasi, ya, klasifikasi tentang biaya di bab selanjutnya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan kembali peran dan tujuan akuntansi manajemen secara komprehensif. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke peran dan tujuan dari akuntansi manajemen, kita perlu tahu nih bahwa sebetulnya pada ilmu akuntansi itu menjadi dua tipe, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, bedanya apa? Ya, bisa disimak di sini. Sebetulnya bedanya adalah secara garis besar. Satu, kalau akuntansi keuangan itu fokusnya pada kegiatan mengakumulasi atau menambah atau mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan saja. Gitu ya. Jadi perlu diingat akuntansi keuangan itu fokusnya, kontennya adalah terkait informasi keuangan. Tapi kalau akuntansi manajemen fokusnya tidak hanya pada keuangan, melainkan ada yang berkaitan dengan non keuangan. Nah, non keuangan itu apa saja sih yang dimaksud? Ya tentunya kebutuhan-kebutuhan manajemen pada kegiatan operasional perusahaan. Contohnya apa? Pada saat pengambilan keputusan jangka panjang. Nah, itu adalah peran dari akuntansi manajemen gitu ya. Kemudian kalau akuntansi keuangan kontennya apa? Kontennya ya berarti informasi dalam pembuatan laporan keuangan. Gitu. Seperti kita tahu bahwa laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan modal gitu ya, aliran kas sampai CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, satu pada kontennya. Yang kedua, yang sangat mencolok perbedaannya antara akuntansi keuangan dan manajemen adalah penggunanya. Ya, jadi kalau akuntansi keuangan lebih penggunanya fokusnya pada eksternal, karena nanti laporan keuangan itu akan disebarluaskan untuk membuktikan bahwa perusahaan itu kondisi kesehatan keuangannya itu baik-baik saja gitu. Jadi fokus penggunanya adalah eksternal. Tapi kalau di akuntansi manajemen, penggunanya adalah fokus pada internal dan hasilnya tidak dipublikasikan. Nah, itu perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke, sekarang ada lagi yang namanya akuntansi biaya. Nah, dari kedua tipe akuntansi, baik itu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, ternyata ketika disatukan ada irisan. Nah, irisan yang di tengah ini adalah akuntansi biaya. Makanya pada saat membahas terkait akuntansi keuangan, tetap akan muncul biaya. Pada saat membahas tentang akuntansi manajemen, pasti akan muncul biaya. Karena biaya adalah salah satu instrumen, salah satu indikator yang mana menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Menentukan keputusan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi data itu penting ya ketika kita berbicara tentang akuntansi manajemen juga. Nah, ini hubungannya. Tadi ya, ada dua tipe akuntansi, ya, akuntansi keuangan dan manajemen. Tapi kalau kita lihat nih, akuntansi sendiri apa? Nah, perlu dipertegas bahwa akuntansi sendiri adalah suatu proses pengolahan. Ya, proses itu berarti sebelumnya ada input,
ya, ada input, ada proses, ada output, ya. Apa yang diinput? Yang diinput adalah data keuangan. Jadi akuntansi adalah suatu proses pengolahan data keuangan sebagai input, ya, untuk menghasilkan informasi keuangan. Nah, ini hasilnya, outputnya adalah informasi keuangan yang mana digunakan untuk mengambil keputusan, melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini akuntansi pada dasarnya. Ya. Tapi apa itu akuntansi manajemen? Nah, kalau akuntansi manajemen tidak hanya dia mengolah data, kemudian outputnya adalah laporan gitu. Tapi akuntansi manajemen itu harus memasukkan fungsi-fungsi manajemen di dalamnya. Ya, kita tahu bahwa fungsi manajemen itu mulai dari awal dulu nih. Harus runtut fungsi manajemen itu ya. Jadi mulai dari perencanaan atau planning. Ya. Di mana manajemen itu membuat suatu perencanaan untuk apa yang dilakukan ke depannya. Ya, sehingga perusahaan itu, semua komponen pada perusahaan itu mencapai satu tujuan yang sama. Itu direncanakan di awal. Gitu. Kalau di bidang akuntansi berarti apa yang dilakukan? Seperti contohnya forecasting. Ya, forecasting dilakukan pada saat tahap awal yaitu perencanaan. Kemudian mengorganisasi, organizing, bagaimana banyaknya elemen-elemen yang ada di perusahaan itu mampu menjadi satu kesatuan sehingga mencapai tujuannya itu sama, ya, antar kepala, antar pemikiran, antar divisi, tapi tetap pada satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana akuntansi manajemen itu mengorganizing, ya, semua yang berkaitan dengan perusahaan. Kemudian pengarahan, memberikan arahan-arahan, directing, ya itu juga perlu. Makanya pada akuntansi manajemen itu peran manajer itu sangat penting sebagai pengarah, ya, sebagai seseorang yang bertanggung jawab pada proses manajemen atau pengolahan pada suatu perusahaan. Pengendalian, nah, controlling, dievaluasi, sampai nanti pada pengambilan keputusan atau decision making. Nah, itulah alur dari akuntansi manajemen. Harus memasukkan fungsi manajemen di dalamnya. Jadi, di sini ya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa akuntansi manajemen atau manajemen accounting bagi organisasi yaitu sebagai suatu proses mengidentifikasi, ya, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen tadi, ya, dalam organisasi ataupun perusahaan gitu. Terus siapa yang menyediakan informasi dan siapa yang membuat, ya itu biasanya julukannya adalah akuntan manajemen, ya. Kalau akuntan itu kan banyak ya, ada akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan auditor dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di akuntansi manajemen berarti akuntan manajemen, ya. Biasanya staf-staf akuntan nih yang berperan. Nah, terus ini perbedaan-perbedaan secara rinci. Ya, yang pertama pengguna tadi sudah ya, kalau akuntansi keuangan itu khususnya untuk eksternal dan akuntansi manajemen itu fokusnya untuk internal. Kemudian ruang lingkupnya, kalau akuntansi keuangan itu lebih keseluruhan, menyeluruh, lebih luas gitu ya. Kemudian kalau akuntansi manajemen biasanya hanya sebagian. Tuh. Misalkan mau membuat informasi untuk anggaran penjualannya kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah isi laporannya, kontennya. Kalau akuntansi keuangan, kontennya itu menyeluruh, misalkan laporan keuangan, informasinya berupa laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Tapi kalau akuntansi manajemen itu biasanya lebih rinci, ya lebih rinci, lebih sensitif sehingga tidak dipublikasikan ya. Contohnya adalah anggaran, biaya laporan prestasi kinerja, kemudian anggaran penjualan, anggaran produksi nanti berapa. Itu adalah konten-konten pada akuntansi manajemen.
Kemudian yang keempat, orientasi informasi atau data yang diolah. Nah, data yang diolah kalau yang keuangan itu orientasinya pada data yang masa lalu. Kalau akuntansi manajemen itu masa yang akan datang. Gitu. Kenapa? Karena kalau akuntansi itu kan bikinnya laporan keuangan kontennya. Nah, laporan keuangan itu kan datanya dari data yang sudah terjadi, transaksi-transaksi yang sudah terjadi, kemudian akuntan mengakumulasi, mengolah, jadilah laporan keuangan. Tapi kalau orientasinya akuntansi manajemen itu kan taksiran, ya, planning ke depan mau ngapain gitu. Sehingga orientasinya adalah data yang akan datang gitu ya. Terus yang kelima adalah jenis informasinya. Kalau akuntansi keuangan itu informasinya adalah keuangan, kalau yang akuntansi manajemen adalah keuangan dan non keuangan. Tadi sudah dijelaskan. Perbedaan keenam, waktu pelaporan atau periode waktunya. Kalau keuangan itu kurang fleksibel karena sudah dipastikan bahwa pelaporan-laporan keuangan itu per periode akuntansi, ya, bisa tahunan, triwulanan, ya, tapi sudah pasti baku dan harus selesai gitu. Jadi kalau kalian lihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar ya, misalkan HM Sampurna atau perusahaan Unilever, kalian bisa lihat laporan keuangannya di laporan BEI, Bursa Efek Indonesia. Nanti kalian lihat satu-satu, mereka akan mengupdate laporan keuangannya per periode, bertahap tentunya ya. Jadi biar lebih valid bertahap, mulai dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, sampai tahunan, ya nanti gitu. Tapi kalau yang akuntansi manajemen itu lebih fleksibel. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Mau jangka pendek apa jangka panjang? Fleksibel. Nggak harus saklek gitu, harus tahun, triwulan, enggak. Tapi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seperti itu ya. Terus sifat informasi. Kalau akuntansi keuangan, sifat informasinya lebih tepat. Ya. Kalau akuntansi manajemen itu sifatnya taksiran atau planning. Ya. Kemudian perbedaan yang kedelapan adalah dasar penyusunan laporan. Kalau akuntansi keuangan dasarnya adalah prinsip akuntansi, ya. Kembali lagi pada outputnya tadi laporan keuangan, prinsip akuntansi. Kalau akuntansi manajemen nggak cuma prinsip akuntansi, tapi berbagai informasi gitu ya. Jadi berdasarkan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang mau kita buat gitu ya. Kemudian bidang pengetahuannya pengetahuan akuntansi ya kalau di akuntansi keuangan, kalau akuntansi manajemen juga bidang pengetahuannya nggak cuma akuntansi gitu, tapi berkaitan dari berbagai bidang pengetahuan. Yang ke-10 yang terakhir nih, objek evaluasinya. Kalau akuntansi keuangan, objeknya itu adalah kondisi dan kemampuan ekonomi perusahaan secara menyeluruh. Tapi kalau akuntansi manajemen, itu adalah butuh peran manajer nih. Peran seseorang yang mendirect, mengarahkan berbagai lini, berbagai departemen pada suatu organisasi. Ya. Jadi itu perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kemudian kalau ada 10 perbedaan, ada juga kesamaannya gitu. Kesamaannya ada 3 nih. Nah, persamaan yang pertama adalah menyediakan informasi. Jadi bahwa akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu sama-sama menyediakan informasi walaupun bentuknya berbeda. Terus kegunaannya ya punya kegunaan masing-masing. Ya, kemudian pengolahan data akuntansi ya, sebagai pengolah data akuntansi, baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Nah, masuk ke definisi akuntansi manajemen bahwa akuntansi manajemen merupakan bidang ilmu akuntansi. Jadi kalau bidang ilmu akuntansi itu bisa dipelajari ya seperti kita pada kali ini kesempatan kali ini mempelajari tentang akuntansi manajemen.
yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi intinya itu teman-teman. Jadi kalau akuntansi manajemen ada input, ada proses, ada output, tapi outputnya itu digunakan untuk mengambil keputusan yang akan datang. Itu akuntansi manajemen. Terus juga sebagai fungsi lain sebagai media penyiapan informasi bagi implementasi fungsi-fungsi manajemen pada semua jenjang manajemen dan fungsi organisasi. Jadi sebagai media penyiapan informasi. Kemudian selanjutnya tujuan. Nah, kita masuk ke tujuan akuntansi manajemen. Jadi yang pertama adalah menyediakan informasi. Nah, menyediakan informasinya dipergunakan dalam perhitungan HPP, ya, kemudian harga pokok produksi pada jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Jadi akuntansi manajemen satu yang jelas menyediakan informasi sih. Ya, tapi informasi yang dibutuhkan oleh internal manajemen. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang dipergunakan untuk melakukan fungsi manajemen. Tadi di awal bahwa bedanya akuntansi manajemen itu ada unsur unsur fungsi manajemennya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, itu yang penting dalam akuntansi manajemen. Kemudian hasil akuntansi manajemen, ya, luaran atau output dari akuntansi manajemen itu adalah informasi akuntansi penuh, informasi akuntansi diferensial, dan informasi pertanggungjawaban. Kalau informasi akuntansi penuh artinya output dari akuntansi manajemen ini ya untuk mengambil keputusan. Jadi tentang pendapatan, biaya, masa lalu atau masa yang akan datang. Tapi kalau diferensial adalah ketika informasi ini sebagai salah satu alternatif pilihan perusahaan ya, untuk pengambilan keputusan ya, untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, jadi kalau alternatif banyak pilihan itu adalah informasi akuntansi diferensial. Tapi kalau ada lagi informasi pertanggungjawaban yang ketiga, karena tadi akuntansi manajemen itu butuh peran manajer. Ya, kenapa? Karena akuntansi manajemen bisa dijadikan sebagai informasi pertanggungjawaban atau penilaian kinerja, ya. Informasi aktiva pendapatan dan biaya yang terjadi di pusat pertanggungjawaban. Jadi dengan kata lain, sebetulnya akuntansi manajemen ini bisa digunakan sebagai penilaian kinerja. Ya, informasi pertanggungjawaban. Jadi ada tiga, informasi akuntansi secara penuh, ya, untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi akuntansi diferensial, ya, memilih salah satu alternatif. Dan yang ketiga adalah informasi pertanggungjawaban. Ya. Nah, pertanggungjawaban yang gimana sih? Jadi informasi pertanggungjawabannya itu ada 4 kategori. Ya. Pusat biaya. Ketika ya pusat pertanggungjawabannya penilaiannya berdasarkan atas prestasi manajernya dinilai berdasarkan keluaran penggunanya. Jadi misalkan di suatu perusahaan itu menilai kinerja manajer atau manajemen dilihat dari keluaran biayanya. Semakin banyak biaya yang keluar itu semakin tidak efisien. Nah, itu yang dimaksud dengan informasi pertanggungjawaban. Terus pusat pendapatan. Nah, pusat pendapatan pertanggungjawaban atas prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Kalau pendapatan suatu divisi itu banyak, berarti penilaiannya itu akan bagus. Nah, laba juga seperti itu. Jadi biaya yang dikeluarkan dengan pendapatannya lebih banyak pendapatan. Nah, itu berarti dilihat dari pusat laba. Kalau pusat investasi, ya berarti pusat pertanggungjawaban atas bagaimana prestasi manajer itu mendapatkan investasi yang bisa ditanamkan ya, di perusahaan itu. Gitu ya. Jadi ada 4 kriteria informasi pertanggungjawaban pada akuntansi manajemen.
Nah, kalau tadi adalah hasil akuntansi manajemen, kalau ini hasil akuntansi keuangan. Nah, informasinya bentuknya ini. Ada likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, pertumbuhan bisnis, gitu. Ya, jadi ini adalah indikator-indikator untuk melihat apakah laporan keuangan kita di suatu perusahaan itu sehat atau justru malah berfluktuasi ini, gitu ya. Jadi masing-masing ini kriterianya ada rumusnya, ya. Kemudian berbicara mengenai akuntansi manajemen, maka ada sistem informasi yang digunakan. Jadi biar lebih terotomatisasi. Nah, sistem informasi akuntansi manajemen itu apa sih? Ya, jadi ini adalah suatu sistem informasi yang mentransformasikan input dengan menggunakan proses untuk menghasilkan output. Jadi ada input, ada proses, ada outputnya untuk mengambil keputusan. Ya, misal nih mau menghasilkan informasi tentang anggaran penjualan. Berarti masukannya apa? Berarti masukannya adalah peristiwa ekonomi, data yang lampau. Kalau kita mau membuat anggaran penjualan, berarti data yang mau diinputkan apa? Berarti data penjualan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Data-data tahun penjualan tahun sebelumnya dimasukkan, diproses. Dengan cara apa? Dengan cara forecasting, peramalan penjualan. Itu prosesnya. Nanti keluarannya adalah anggaran penjualan atau rincian penjualan di periode yang akan datang. Nah, nanti anggaran penjualan itu akan digunakan ya digunakan oleh berbagai lini yang ada di perusahaan ya karena anggaran penjualan itu kan bisa digunakan sebagai target penjualan juga ya. Gitu. Digunakan, terus ternyata dievaluasi. Nah, setelah berjalan dievaluasi, ternyata anggarannya sudah tepat sampai targetnya. Atau jangan-jangan hasil anggaran penjualannya itu kurang tepat. Nah, ini adalah proses ya. Proses sistem informasi akuntansi manajemen. Kalau kurang tepat berarti nanti akan dievaluasi dan akan digunakan sebagai masukan pada periode yang akan datang. Nah, itu adalah sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, sekarang peran akuntansi manajemen nih. Jadi kalau akuntansi manajemen itu perannya ada dua, sebagai controller ya, dan sebagai treasurer. Nah, kita bisa lihat definisinya di sini. Kalau controller berarti punya fungsi sebagai pengontrol. Ya. Bagaimana caranya? Dengan cara menyiapkan laporan keuangan, laporan kinerja, laporan perencanaan pajak, ya, kemudian memeriksa internal, ya, anggaran dan laporan lain untuk kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Jadi, akuntansi manajemen itu nanti kalau tugasnya adalah menyiapkan dan mengaudit itu adalah sebagai fungsi controller gitu ya. Bagian ini biasanya di bawah controller dapat meliputi bagian akuntansi keuangan, bagian akuntansi biaya, bagian audit internal dan bagian sistem informasi sebagai pengontrol. Kalau yang treasure adalah mengumpulkan kas, memonitor pengeluaran kas, memonitor kesediaan kas, nah, investasi jangka pendek, pendanaan utang dan penerbitan modal saham. Jadi bagian yang berada di bawah treasure ini bisa meliputi bagian pajak, bagian penerimaan kas, pengeluaran kas, dan bagian investasi, dan bagian yang lainnya termasuk pada pendanaan gitu ya. Jadi dua peran akuntansi manajemen yang menyiapkan laporan keuangan, ya, yang membuat atau yang mengumpulkan data-data itu. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan mengenai definisi, kemudian tipe-tipe dari akuntansi itu apa, ya dan lain sebagainya dan tujuan dan konsep. Ini ada beberapa pertanyaan, silakan khusus untuk mahasiswa saya dijawab pertanyaannya, kemudian komen di kolom komentar beserta nama dan NIM.
Itu saja yang bisa Bu Gaya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.